Berjumpa kembali sahabat Nusopers bersama saya Almamun Anggriawan. Kali ini kita akan berbincang kembali bersama narasumber-narasumber pilihan kita mengenai topik-topik pilihan, topik-topik yang sekiranya dekat dan patut untuk diperbincangkan sehingga bisa menambah wawasan dan terus menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Hari ini kebetulan saya sedang bersama Bapak Stanislaus Rianta. Gimana kabarnya Pak? Baik Mas. Baik ya. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengenal beliau, mungkin ya kita akan banyak ngobrol lah nanti sama beliau. Beliau ini ya kalau dari pengalaman saya bersama teman-teman banyak dibilang sebagai seorang ahli intelijen, bukan praktisi mungkin ya. Lebih apa sih tepatnya Pak? Ya, saya dosen intelijen. Oh, dosen intelijen. Saya ngajar di UI, saya dosen tetap di UI, saya ngajar di kajian strategi intelijen. Kemudian saya juga alumni S2 UI yang di bidang intelijen. Oh, ya. Saya juga ngajar di beberapa pendidikan sekolah atau instansi terkait tentang intelijen beberapa. Jadi memang fokus saya banyak ngajar tentang intelijen. Intelijen. Berarti kalau intelijen fokusnya tentang hal-hal yang berbau terorisme, radikalisme, ya, dekat banget Pak ya? Ya, kebetulan saya doktornya tentang pencegahan teror. Oh, pencegahan teror. Ya, S2-nya saya tentang intelijen, S3-nya tentang pencegahan teror. Saya di UI, di Fakultas Ilmu Administrasi tentang kebijakan publik, tapi bagaimana kebijakan dalam mencegah teror. Oh, ya. Ya berarti ya materi cukup, atau narasumber kita cukup dekat lah dengan bahasan kita hari ini. Atau memang benar-benar udah ngelotok lah masalah bahasan kita, karena kebetulan hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara memitigasi radikalisme maupun terorisme menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena kan biasanya menjelang Nataru hal-hal kayak gitu sering banget. Nggak tahu kenapa. Saya pun kan kalau ngomongin terorisme dan radikalisme kan kebanyakan diasosiasikan itu dari teman-teman yang beragama Muslim gitu ya. Saya pun sebenarnya sebagai masyarakat yang beragama Muslim pun nggak sepakat dengan hal-hal demikian, karena kan apa yang mau dikejar dari terorisme ataupun radikalisme tersebut kayak gitu, selain mengubar ketakutan, rasa was-was kepada masyarakat kan gitu, yang akhirnya akan mengganggu stabilitas negara kita sendiri kan begitu. Mungkin sebelum saya bertanya lebih banyak tentang terorisme dan segala macamnya Pak, mungkin Bapak pernah punya pengalaman nggak berhadapan langsung dengan orang-orang yang terpapar radikal dan segala macam? Sering, Mas. karena saya kan juga meneliti tentang radikalisme. Saya juga bersahabat baik dengan banyak sekali mantan napiter. Dan saya sering mewawancari mereka ketika mereka masih radikal juga. Jadi ya saya menganggap bahwa sebagian dari mereka korban. Korban doktrinasi, korban cekokan ideologi yang salah, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ini kan repot kan, ini kan berbeda dengan kriminal biasa. Kriminal itu kalau orang nyuri motor, nyuri ayam itu dia sadarnya itu salah itu. Tapi ada kebutuhan ekonomi, dia terpaksa melakukan itu survive. Nah, teroris itu meyakini benar apa yang mereka lakukan itu benar. Apa yang mereka lakukan itu mulia. Ini repotnya. Kan sudah didoktrin lama itu. Berarti emang secara nggak langsung mereka bukan dari keinginan diri sendiri gitu? Ya tetap ada keinginan, pasti ada keinginan diri sendiri. Kan kalau misalnya tidak keinginan mereka nolak kan. Tetapi ada proses yang membentuk mereka sehingga mereka menjadi seperti itu. Kalau kita melihat teorinya Fatali Moghadam, seorang psikolog dari Amerika yang menyebutkan bahwa ada 6 tangga menjadi teroris. Dia menyebutkan dalam staircase to terrorism namanya. Tangga menjadi teroris. Itu prosesnya tidak langsung menjadi teroris. Ada mungkin permasalahan internal dulu, galau, gelisah, kemudian ada mereka ketemu siapa, lalu tahapan masukkan dalam kelompok, diajari, dan itu ada 6 tahapan. Walaupun saya mengusulkan pendekatan lain, mengkoreksi pendekatannya Fatali Moghadam. Saya menulis jurnal, judulnya Shortcut to Terrorism. Jadi saya meneliti ada jalan pintas menjadi teroris ternyata. Kalau dulu ada 6 langkah, sekarang cukup 3 langkah. Langkah yang ke-2, 3, 4, 5 itu terpotong, menjadi satu karena sosial media. Nah, ada temuan bahwa dari beberapa kasus aksi teror tunggal ternyata pelakunya terpapar lewat sosial media.
biasanya terpapar lewat sosial media nih karena ngeliat konten atau segala macam gitu. Macam-macam. Ada yang gini, kalau kita pelajari teror, kita nggak bisa mengeneralisir peristiwa teror. Kalau kita mau menganalisis teror itu harus satu persatu, case by case, karena motif orang atau pemicunya beda-beda. Di MIT ada salah satu MIT Mujahidin Indonesia Timur yang sekarang sudah ditumpas. Itu ada satu orang pelaku teror yang bergabung dengan MIT karena dia dendam ketika konflik Poso, warganya banyak yang dibunuh oleh kelompok lawan. Dia dendam, akhirnya masuk ke MIT untuk berdendam. Ada lagi anak yang di Sulawesi atau di mana, itu ada anak yang bergabung dengan ISIS di Suriah, kan diajak teman. Diajak teman. Ada lagi kasus yang satu keluarga hijrah, menurut istilah mereka hijrah ke Suriah. Ini kemudian pejabat, kudunya cukup tinggi, anak perempuannya yang bujuk-bujukin supaya pindah ke sana. Ada juga yang memang karena didoktrin, ingin bekerja, ingin mulia di tempat yang mereka idam-idamkan sesuai keyakinan mereka. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir, harus case by case kita teliti, kasus per kasus. Tapi aksi terorisme, mohon maaf nih, kalau seandainya itu diasosiasikan, selama ini kita mengasosiasikan itu ya orang Islam lah gitu, banyak pelakunya gitu. Dari agama lain sebenarnya ada gitu? Ya, saya nggak setuju dengan itu sebenarnya. Saya meyakini bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik dan suci. Semua agama mengajarkan kebaikan gitu. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat itu. Ketika ditemukan ternyata KTP-nya beragama tertentu, Muslim misalnya, ya karena statistik penduduknya banyak kan. Tetapi kalau kita mengacu pada Global Terrorism Index 2023 yang terbaru, mereka sudah memasukkan OPM dalam kelompok teroris. Apakah mereka Muslim? Tidak kan? Tidak. Tetapi kita tidak bicara agama. Kalau bicara terorisme jangan berbicara agama. Nanti orang pendekatannya salah gitu loh. Pendekatannya salah. Di semua saya kira di semua di agama itu ada oknum-oknum yang kemudian menjadi pelaku teror, ya kan? Jadi jangan bicara bahwa agama ini identik teroris, itu salah kaprah itu. Nanti pendekatan kita salah. Tetapi kita tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang memanfaatkan isu agama atau pendekatan agama untuk merekrut, untuk menggalang orang sehingga dijadikan teroris. Itu ada. Biasanya tujuannya buat apa tuh mereka? Gini, menggalang orang dengan motif agama itu karena merupakan hal yang paling mungkin lebih mudah, lebih simpel, karena orang mudah tergerak emosinya atau tergoyang ideologinya ketika sudah berkaitan dengan agama. Jadi ya kita jangan menyalahkan agama, tetapi ada oknum yang memanfaatkan agama untuk itu gitu loh. Yang disalahkan oknumnya gitu loh. Makanya kalau ada orang yang mengaitkan agama dengan teroris, nggak sepakat gitu loh. Perkara ada oknum yang mencuplek ajaran agama, itu memang kesalahan oknum itu. Ya. Saya kira di semua agama pasti akan terjadi. Kita lihat di India, ya kan? Kita lihat di negara-negara lain ada yang alirannya kanan juga ada kan. Di Inggris, Irlandia juga ada kan. Jadi saya kira kita kesampingkan soal agama penyebab teror. Saya sudah menulis itu bahwa agama bukan penyebab teror. Bisa ada tulisan tentang itu detail. Itu cukup menarik sih. Saya kan sebagai orang yang lumayan awam ya terhadap dunia kayak gini, Pak. Kadang bingung gitu ngelihat orang yang melakukan aksi teror itu sebenarnya muara akhirnya mau ngapain gitu. Ya, ini gini. Ada yang menjadi pelaku bom bunuh diri, ya kan? Kalau tujuannya ekonomi tentu tidak, karena dia mati, ya kan? Nah, mereka tuh dicekokin sehingga meyakini bahwa bunuh diri itu jalan mulia, jalan mulia untuk keselamatan dia. Ada yang didoktrin seperti itu. Kalau memang itu tujuan akhirnya memang kemuliaan, kenapa bukan pemimpin yang bunuh diri? Ya kan? Kenapa memanfaatkan orang-orang yang mereka peralat, mereka doktrin supaya melakukan itu, gitu kan? Tetap saya yakin tujuan dari kelompok-kelompok besar ini, misalnya Al-Qaeda, kemudian Al-Qaeda di Indonesia ada namanya JI ya, afiliasinya Al-Jamaah Islamiyah. Kemudian ada ISIS, di Indonesia afiliasinya banyak lagi, ada JAD, JAT, MIT itu afiliasinya dengan ISIS. Itu saya yakin kok mereka punya tujuan lain, bukan masalah ideologi. Mereka punya tujuan lain, kekuasaan. Cuman untuk meraih kekuasaan itu mereka dengan menggunakan ideologi, menggunakan isu agama itu. Makanya yang disasar kan biasanya nih udah dekat Natal gitu. Gini, masalahnya gini, ketika mereka menggunakan isu agama, mereka akan membenturkan orang yang mengusik-usik mereka dengan orang anti agama. Contoh misalnya mereka menggunakan kedok agama A, ini kegiatan agama A.
Ketika pemerintah mulai menekan mereka, wah ini anti agama, itu yang membuat agak lambat ditangani. Ya bukan isu itu. Tapi kalau buat isu terkini sebenarnya masih ada nggak teror-teror? Oh banyak, saya yakin banyak. Kan ini ada penangkapan yang dilakukan oleh Densus. Saya kira perlu membaca laporan namanya Global Terrorism Index GTI 2023 itu sangat detail. Walaupun ada pergeseran kalau tahun-tahun sebelumnya adalah terorisme itu epicentrumnya dari Timur Tengah, sekarang bergeser ke Afrika, ke daerah Afrika. Oh, Tetapi saya melihat ada pergeseran lagi ketika isu Palestina sama Israel menguat, ini geser lagi ke Timur Tengah. Jadi bergeser sebenarnya bergeser. Nah, memang trennya agak menurun aksi terornya. Tetapi aktivitas kelompok ini tidak pernah berhenti. Hanya mereka mengubah, mereka beradaptasi dari menggunakan cara kekerasan menjadi non kekerasan. non kekerasan kayak apa? Ya, mereka melakukan penggalangan, rekrutmen. Mereka hanya sebenarnya tidur sementara. Mereka berhenti sementara aja. Nyari dana, nyari orang, masuk ke instansi mana-mana. Kalau mereka besar juga pasti akan melakukan lagi. Dan ingat, teror itu bukan tujuan ya. Teror itu cara. Teror itu cara. Cara mereka meraih sesuatu dengan teror. Karena apa? Mereka kecil. Kalau mereka besar, mereka belum melakukan teror. Bayangkan ya, misalnya kelompok ini ada 200 juta misalnya di Indonesia. Mereka nggak usah melakukan teror. Cukup main di DPR, mereka jadi anggota DPR, mengubah konstitusi, mereka mengubah kebijakan untuk yang mereka selesai kan. Tapi karena mereka kecil, mereka pengen instan, maka mereka menggunakan cara ekstrim dengan menebar ketakutan, memaksakan kehendak. Persis seperti dilakukan OPM. Oh ya. Sedikit kan? Tapi keras mereka. Keras banget. Ya keras kan. Ingin merdeka. Coba kalau mereka banyak, nggak perlu pakai cara itu kan? Iya. Jadi teror adalah cara, bukan tujuan. Tujuannya apa ya? Tergantung organisasinya masing-masing. Ada yang separatisme, pengen memisahkan diri dari negaranya. Ada yang pengen kekuasaan dan lain-lain. Tapi saya yakin ideologi dan yang menggunakan agama itu sebenarnya adalah itu cara mereka untuk meraih sesuatu aja, bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir berarti ya. Ya kasihan yang diperalat. Karena kadang-kadang pelaku bom bunuh diri itu saya menganggap mereka pelaku, tapi mereka juga korban. Agak-agak ngeri sih saya dengar yang gitu Pak, karena saya nggak tahu. Kan sekarang ini mulai kabur nih terhadap, kalau kita lihat kan pergeseran zaman, sekarang kan udah mulai masuk. Ya anak-anak Gen Z udah mulai banyak lah kayak gitu, yang udah mulai masuk. Kalau boleh dibilang udah mulai masuk masa dewasa kayak gitu dan segala macem. Salah satu penyakit Gen Z kan kadang mereka selalu bilang mereka punya masalah mental issue lah kayak gitu. Entah lembek ya. Lembek kayak gitu-gitu. Tapi tipe orang kayak gini gampang nggak Pak? Kira-kira kalau buat disusupi? Ya gampang-gampang susah ya. Jadi mereka mungkin mudah dipengaruhi atau kalau mereka sudah masuk. Tapi kalau orang-orang tipikal lembek mungkin nggak berani melakukan aksi teror ya. Takut ya. Walaupun mereka mudah goyang ya, tapi gini, tidak semua Gen Z lembek, ada juga yang keras kan. Iya. Yang berbahaya kalau anak-anak yang keras ini masuk, anak muda dengan gairah yang tinggi, kemudian yang punya tujuan yang tinggi masuk, ini bahaya. Karena gini, tulisan saya tentang shortcut to terrorism itu menyebutkan bahwa anak muda itu gampang dijadiin teroris. Gampang. Ya di usia muda semua kan, usia-usia remaja kan gampang sekali. Mereka krisis identitas, mereka butuh eksistensi. Ketika mereka tidak ada ideologi yang kuat, ya kan? Mereka malah melihat ideologi lain di lihat sosial media, bahaya. Ini sebenarnya kita perlu introspeksi sebenarnya. Kita sejak lahir di Indonesia sudah menjadi apa ya? Konsekuensi kita menganut ideologi Pancasila. Ya. Ketika itu nggak kuat, nggak tertanam di dalam jiwa kita secara kuat, kita akan mencari yang lain dulu. Saya khawatir sebenarnya, jangan-jangan bagi anak-anak sekarang Pancasila itu nggak menarik. Atau cara untuk mendominasinya memang nggak benar itu loh. Kalau Pancasila dianggap nggak menarik, mereka kan cari yang lain kan? Alternatifnya lah gitu ya. Kita sibuk menyalahkan ideologi-ideologi, tapi kita lupa bagaimana membuat Pancasila itu menarik. Padahal itu yang paling penting. Sekarang siapa sih yang ngurusin doktrinasi Pancasila? Mas ikut penatanan P4 nggak? Nggak. Mengenal Pancasila dari mana? Ya pelajaran sekolah.
yakin diajarkan, hanya nggak disuruh menghafal aja. Ya menghafal aja Nah, sih. ini kan, Ya, ya kan? Emang kalau sudah hafal butir-butir kayak Pancasila selesai? ya. Sudah hafal sila-sila selesai? Enggak kan? Enggak. Bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan sila-sila Pancasila, bagaimana prinsip hidup sebagai warga negara Indonesia itu yang penting kan? Benar. Bagaimana menghargai kebinekaan. Hmm. Ada yang ngajarkan sekarang? Wah, sulit banget. Jadi kan sekarang nggak ada yang ngajarkan kan? Heeh. Sementara ISIS, Al-Qaeda membuat konten-konten yang sangat menarik di internet. Bagaimana cara melakukan aksi teror, bagaimana mengubah dunia dengan paham mereka, dengan sangat detail dan sangat menarik. Iya. Anak muda lebih tertarik dengan konten-konten seperti itu. Sementara doktrinasi kepada anak muda, doktrinasi Pancasila, untuk merangkul anak muda, gunakan cara anak muda. Untuk merangkul anak milenial, gunakan cara milenial. Bukan merangkul anak milenial dengan cara kolonial. Iya kan? Iya. Anak muda sekarang suruh penataran P4, nggak mau ya. Suruh lomba membuat karya tulis zaman dulu, nggak mau mereka. Coba diajak buat vlog. Wah, semangat kalau Semangat kan? Iya. Kasih hadiah iPhone, Hmm. kasih hadiah MacBook, semangat kan? Semangat. Kalau hadiahnya cuma sertifikat sama piala, apalagi buat karya tulis, nggak mau. Ya udah bukan sebuah kebanggaan Iya, kalau bagi anak-anak sekarang. Ini kan mendekati anak milenial, mendekati anak Gen Z pakai cara mereka, bukan dengan cara-cara lama. Ini kalau saya melihat kasus terorisme, radikalisme, kita nggak usah jauh-jauh deh melihat kelompok-kelompok radikal, kita nggak usah jauh-jauh melihat kelompok teror, kita introspeksi saja. Sudah benar belum kita dalam menanamkan ideologi Pancasila? Itu dulu. Dijawab dulu, dibenerin dulu. Kalau kita sudah benar, sudah dijawab, baru kita ngurusin yang lain. Iya. Kita kebanyakan lihat kemana-mana kan, lupa dengan ideologi Pancasila. Ini bahasan yang udah mulai hilang banget tuh dari Iya, peradaban iya. sekarang ke Pancasila. Saya bukan mengkritik. Ya, memang harus mengkritik sih. Ya. Saya harus mengkritik sih. Harus mengkritik bagaimana BPIP dalam mendoktrinasi Pancasila. Saya ibaratkan begini. Negara punya tangan kanan BPIP dalam menjalankan pembinaan ideologi Pancasila. Ya. Yang meleng-meleng, yang nggak taat, yang mau nyerang Pancasila, tangannya pakai tangan kiri. Siapa? BNPT. Oh ya. Iya kan? Hmm. Tapi kita sibuk ngurusin buat teroris, lupa bahwa yang tangan kanan itu harus kerja lebih giat, lebih masuk, lebih jelas indikatornya itu. Ya, pendekatan persuasifnya harusnya ditangani. Ya, saya yakin anak-anak muda kita hebat-hebat. Anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang itu hebat-hebat. Cepat diajak berpikir. Rangkul mereka, ayo kita membuat konsep bagaimana hidup cara Pancasila. Kita bikin lomba vlog, kita bagaimana mengaktualisasikan Pancasila ke kehidupan anak muda. Rangkul mereka. Supaya mereka membuat konsep. Jangan dari orang-orang tua. Iya. Ya, orang tua cukup mengarahkan, mendanai, Iya. ya kan? Mendampingi. Tetapi pelaku yang itu biar anak muda. Ya, itu PR bersama lah itu, Pak. Iya. Karena ya begitu loh. Kan kalau kita lihat dari lembaga-lembaga negara Iya, juga. iya. Kadang yang mikirin juga orang tua gitu, gimana model mau masuk sama Iya, kita gitu. Tapi gini, hampir di semua permasalahan ancaman untuk negara, kita selalu sibuk dalam ngurusin aktor ancamannya. Iya. Sementara teorinya kan ada pencegahan dulu. Mencegah itu kalau kita bisa kuat, kita kan terhindar kan. Iya. Gimana kita mencegah supaya itu nggak masuk itu kan. Kita sibuk ancamannya ini, lupa bahwa tahap pertama adalah pencegahan. Pencegahannya apa? Ya kita kuatkan supaya mereka nggak masuk. Gimana cara menguatkannya? Dibuat program apa lah untuk anak-anak muda supaya dia lebih Pancasilais kan. Iya. Itu kewenangan dari teman-teman BPIP untuk menjawab itu kan. Tapi kalau saya ditanya tentang radikalisme, ditanya teror, saya langsung kembalikan. Kita introspeksi dulu deh. Kalau Pancasila nggak menarik bagi anak muda, maka radikalisme akan kuat. Itu kata kuncinya. Kita bikin menarik Pancasila, kita bikin anak muda happy dengan Pancasila, kita bikin anak muda bangga dengan Pancasila, itu akan menjadi benteng supaya radikalisme nggak masuk. Ya. Gimana ya? Karena saya bingung gitu, Pak. Kalau gini, kalau ngomongin Pancasila, zaman saya masih milenial kayak gitu. Ya. Apalagi teman-teman yang Gen Z mungkin kayak gitu, dengar Pancasila, ya mungkin sekedar dengar di upacara bendera hari Senin gitu. Ya ini PR-nya, ini PR bagi pemerintah sih. Berat banget. Tapi aksi teror, ya kita kembali ke teror. Saya yakin masih cukup berbahaya.
Ya kita melihat tahun baru ini. Beberapa kali begini, teroris itu punya waktu favorit mereka untuk melakukan aksi teror. Salah satunya adalah bulan puasa. Oh, belum puasa. Bulan puasa. Karena dulu pernah ada perintah waktu ISIS, itu ada perintah dari petinggi ISIS gini, lakukan aksi amaliyah di bulan puasa saat pahala dilipat gandakan. Oh. Akhirnya mereka melakukan itu di bulan puasa. Makanya kita lihat di bulan puasa sebenarnya ada beberapa aksi teror gitu. Yang kedua sebenarnya pada waktu Natal dan Tahun Baru. Karena itu berupa simbol perlawanan mereka terhadap agama lain. Iya. Bagi mereka ya, bagi mereka. Yang ketiga mungkin malah mendekati Agustus atau peristiwa-peristiwa kenegaraan. Pemilu misalnya. Mungkin 17 Agustus sebagai simbol untuk menentang negara. Nah, kita bahas yang tahun baru nih, tahun baru. Sudah ada peristiwa beberapa kali yang aksi terornya mendekati tahun baru, mulai di bom malam Natal, kemudian aksi teror lain yang mendekati tahun baru. Yeah. Memang ada. Tapi saya melihat gini, salah satu organ pemerintah yang saya sering puji dan memang kinerjanya bagus adalah Densus 88. Oh iya. Kita harus akui jago untuk pencegahan aksi teror. Jago mereka, terutama untuk kelompok teror. Mereka punya mekanisme untuk surveillance, mereka punya mekanisme untuk infiltrasi sehingga mereka tahu kapan ini bergerak. Makanya banyak sekali penangkapan dan Densus yang disertai dengan penangkapan ada barang bukti bom, ada barang bukti senjata api, itu banyak. Kalau itu nggak dicegah, bahaya. Udah banyak sekali yang dicegah sama Densus. Nah, yang berbahaya adalah aksi teror yang dilakukan oleh lone aktor tunggal. Ketika dia sudah lepas dari kelompok atau dia terpapar secara mandiri, secara radikalisasi, sehingga ketika dia melakukan teror itu merencanakannya sendiri, persiapannya sendiri, tidak orang lain yang tahu, nggak terpantau. Ini jadi lone aktor atau sel kecil, sel keluarga. Makanya kalau kita melihat mulai dari kasus bom Surabaya, bom Pekanbaru, penusukan Pak Wiranto dan lain-lain sampai ke bom gereja di Makassar, itu kelompok-kelompok kecil atau pelaku tunggal. Enggak terafiliasi ke dalam kelompok besar. Karena nggak bisa dipantau. Nah, kalau saya memprediksi tahun baru ini aman, tidak ada aksi teror dari kelompok, tetapi kemungkinan aksi teror dari lone aktor ada. Karena ini ngeri-ngeri sedap juga, ya, Pak. Udah Natal, tahun baru, pemilu lagi. Ya, kita nggak bisa memprediksi. Tapi ada. Tapi ya mudah-mudahan Densus bisa menghindari itulah. Saya masih sangat apresiasi dan memuji Densus. Ya. Itu kan kita bahas tentang lembaga dan segala macam. Ya, mungkin kalau buat anak-anak muda nih Pak yang biasanya nonton kita nih, mungkin ada nggak pesan-pesan kita kudu ngapain sih biar sadar gitu terorisme, radikalisme itu nggak bener. Kita kembali ke jati diri kita lah sebagai orang Indonesia. Kita tuh punya nilai-nilai luhur kok, gotong royong, adat-adat ketimpunan kita tuh luhur. Saya yakin anak muda itu lebih, kalau diajak untuk bersatu dengan teman-temannya, mau daripada diajak berantem sebenarnya. Iya. Anak-anak muda itu, ayo diajak misalnya anak Aceh yuk mengenal kita di Papua, kan anak Maluku yuk mengenal di Sumatera, terus kita saling mengenal teman lain yang berbeda. Kenali perbedaan itu sebagai anugerah, sebagai bukti kebesaran negara kita. Kita hadapi dengan syukur, jangan mau dipancing-pancing, terutama orang yang anti perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar agama yang benar. Semua orang yang benar, ya kan? Jangan orang yang sok baru masuk agama langsung ngajak melakukan kekerasan, membenci yang berbeda, itu tinggalin. Pokoknya kalau sudah ada yang ngajarin untuk membenci pemerintah, tinggalin. Udah pasti nggak benar, dong? Mereka benar, ya kan? Belajar yang benar, UIN lah, sumbernya agama yang benar. Agama yang benar di UIN, ya. Di UIN itu masuk sumber yang benar. Ya belajar benar lah, benar. Dan ingat bahwa apapun yang terjadi, perbedaan itu sudah sunatullah. Iya kan? Bukankah kalau misalnya yang Maha Pencipta ini memang pengen semua sama, tinggal kun fayakun jadi. Iya. Tapi yang terjadi kan perbedaan kan? Ya udah kita syukuri. Kalau kita melawan perbedaan, kita melawan ini dengan kekerasan, berarti kita justru tidak mengakui kebesarannya Tuhan. Ya, jadi ya udah hargai keberbedaan. Ini Indonesia kita syukuri. Kemudian ya belajar yang benar. Belajar yang benar. Harus dengan guru yang benar juga tadi. Guru yang benar. Ya, karena sekolahnya yang benar juga. Sekolahnya yang benar juga. Satu yang benar kan UIN kan? Iya. Walah. Karena kalau ngomongin UIN, wah itu rusak Pak. Kan di UIN udah lengkap banget tuh. Oh, iya, tapi kan bagus kan? Agamanya benar kan? Agamanya benar. Ya, karena kan ini kalau masalah guru yang benar,
sekarang kan banyak orang ngaji, gurunya YouTube gitu. Ya saya kok masih percaya bahwa pendidikan kayak pondok pesantren itu yang bagus. Ada interaksi antara ustadz, antara guru dengan siswanya secara langsung, ada pendekatan kemanusiaan yang terjadi langsung. Saya masih meyakini itu pola yang terbagus. Itu pola terbaik. Kecuali kalau memang kayak COVID itu kan nggak bisa berinteraksi, ya kita pakai YouTube oke lah. Tapi selama masih bisa bertatap muka, ada interaksi, itu yang terbaik. Baik, gitu teman-teman. Jangan males datang ke guru, belajar yang benar. Kalau kata Bapak Stanis ya. Mungkin terakhir, mungkin Bapak ada pesan-pesan Pak buat teman-teman Nusa Pers. Ini kan kita sebenarnya komunitas pers mahasiswa. Kalau dibilang ini komunitas gede enggak gitu. Cuma kita coba tetap bergerak untuk senantiasa hidup aja gitu supaya teman-teman ada kegiatan enggak kosong. Pokoknya terus bergerak. Jangan mau dilapanamkan kalau ada isu-isu yang kuat ya. Pokoknya mahasiswa ini adalah unsur terkuat dalam demokrasi. Ingat tadi saya sampaikan kan, kita cerita tadi sebelum kita mulai ini bahwa Indonesia merdeka karena ada anak-anak muda yang kreatif dan berani. Jangan sampai ketika sekarang anak-anak muda itu berani menyuarakan sesuatu, tiba-tiba dibungkam, jangan mau. Ya, selama itu ada ide, ada apa, terus saja jalan. Terobos saya. Ya itu kan memang anak muda kayak gitu. Iya, karakternya taati hukum, jangan melanggar hukum. Tapi selama ada pemikiran kritis, perlu suarakan. Karena dengan suara-suara pemikiran kritis dari anak muda itulah Indonesia bisa merdeka. Siap. Terima kasih banyak Pak Stanis atas waktunya. Baik teman-teman, mungkin itu obrolan singkat kita pada hari ini mungkin. Ya, kita lihat aja responnya teman-teman nanti kalau obrolannya enak apa segala macam mungkin kita bisa nanti minta waktunya lagi Pak ngobrol lebih jauh karena ya terbatas sama waktu juga mungkin Pak mau sibuk juga ya Pak ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan tayangan kita kali ini. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan atau usulan tema dan lain-lain silahkan diusulkan lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila hari ini banyak yang kurang dari pelaksanaan bincang-bincang kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.